Pagi ini Anda mungkin mematikan alarm yang suaranya lumayan mengganggu telinga, ya. Terus Anda berjalan setengah sadar ke dapur untuk menyeduh kopi, lalu menyetir kendaraan melewati rute yang sama menuju tempat kerja. Rutinitas yang sangat klasik. Benar, klasik sekali. Tapi pertanyaan saya untuk Anda, apakah Anda benar-benar hadir saat melakukan semua itu? Atau Anda sebenarnya sedang tertidur lelap dengan mata terbuka, membiarkan tubuh Anda bergerak sendiri sementara pikiran Anda entah berada di mana? Iya, tubuhnya di mobil, pikirannya di masa lalu atau masa depan, kan? Persis. Kita seringkali berasumsi bahwa selama mata kita terbuka, ya berarti kita sadar. Tapi tumpukan esai, catatan reflektif, dan riset yang menjadi dasar eksplorasi mendalam kita hari ini, nah itu bakal menghancurkan asumsi tersebut. Benar-benar menghancurkan ya. Misi kita hari ini bukan untuk membahas kesadaran sebagai konsep spiritual atau kayak pencerahan instan di puncak gunung gitu. Kita akan membedah bagaimana kesadaran beroperasi di level paling halus di balik kebiasaan Anda, keputusan kecil Anda. Oke, mari kita bongkar ini. Premis utamanya adalah masalah terbesar manusia saat ini bukanlah kebodohan, melainkan keadaan di mana kita tahu tapi memilih untuk tidak sadar. Dan saya rasa kita harus jujur sejak awal kepada Anda yang sedang mendengarkan, perjalanan membedah kesadaran ini jujur saja tidak romantis atau nyaman. Sama sekali tidak nyaman. Betul. Teks-teks yang kita pelajari ini tidak menawarkan tips cepat bahagia gitu. Proses ini adalah teks menyebutnya sebagai retaknya ilusi. Kita akan ditantang melihat bagaimana kita seringkali lebih memilih kenyamanan sebuah kebohongan daripada rasa sakit dari sebuah kebenaran. Iko berat sekali. Karena kita hidup di era informasi kan? Tepat. Masalahnya bukan kita kurang info. Kita tahu, kita paham, tapi kita memilih tutup mata karena, berubah itu terlalu menyakitkan. Oke, itu premis yang sangat tajam. Mari kita mulai dari level yang paling kecil dulu, yang mikro dalam keseharian. Karena dari sumber kita, kesadaran itu ternyata diujinya bukan pas kita hadapi dilema moral raksasa ya. Oke. Tapi justru di hal-hal sepele. Benar. Rutinitas pagi yang Anda sebutkan di awal tadi, itu contoh sempurnanya. Nah, teks menyebut fenomena ini sebagai hidup dalam mode autopilot. Mengikuti arus, melakukan apa yang orang kebanyakan lakukan, tanpa otentisitas. Ini mirip sama konsep dari Martin Heidegger ya? Iya, Heidegger menyebutnya dengan istilah das Man. Kondisi di mana kita melepaskan kemudi hidup kita kepada kebiasaan dan respons otomatis. Anda tidak lagi membuat keputusan, Anda cuma bereaksi. Cuma bereaksi. Betul. Misalnya, seseorang mengkritik pekerjaan Anda. Itu stimulus kan? Anda langsung merasa tersinggung dan menyerang balik. Nah, itu respons autopilot. Kesadaran sejati, menurut literatur ini, hidup di satu ruang yang sangat sempit, yaitu ruang jeda antara stimulus dan respons tadi. Ruang jeda, oke. Tunggu. Saya ingin sedikit dorong balik ide ini. Kedengarannya memang ideal ya, untuk selalu punya jeda. Tentu. Tapi kalau dipikir-pikir, secara biologis, otak kita kan dirancang untuk menciptakan kebiasaan, agar kita bisa hemat energi. Iya, efisiensi otak. Nah, bayangkan betapa melelahkannya kalau saya harus secara sadar memikirkan, setiap gerakan tangan saat menyikat gigi, atau rute jalan mana yang harus saya ambil. Bukankah mode autopilot itu sebenarnya mekanisme bertahan hidup yang brilian dari evolusi kita? Kalau kita harus jeda terus-menerus, kita nggak bakal bisa berfungsi kan? Yang sangat menarik di sini adalah, sumber-sumber ini sama sekali tidak menyarankan kita untuk overanalisis terhadap cara kita mengikat tali sepatu atau menyikat gigi. Oke, jadi bukan untuk hal fisik yang mekanis ya? Persis. Mode autopilot itu sangat bagus untuk tugas mekanis. Masalahnya baru muncul ketika kita membiarkan autopilot ini mengambil alih respons emosional kita, pengambilan keputusan kritis kita. Saya paham. Jeda itu bukan untuk memperlambat gerakan fisik Anda, tapi untuk mencegah hidup Anda didikte oleh ketakutan yang tidak Anda sadari. Bisa kasih gambaran mekanisme nyatanya nggak kayak di kehidupan sehari-hari gitu? Tentu. Kembali ke contoh kritik tadi ya, saat atasan atau pasangan memberi kritik, otak Anda secara otomatis mendeteksi itu sebagai ancaman. Autopilot Anda langsung mengaktifkan mode bertahan untuk melindungi ego. Langsung nyari kesalahan orang yang ngeritik ya? Nah, itu dia. Kalau Anda tidak punya jeda di sana, Anda selamanya akan jadi tawanan dari reaksi emosional Anda sendiri.
Jeda itu cuma butuh sepersekian detik untuk bertanya pada diri sendiri, saya marah karena kritiknya salah, atau saya marah karena kritiknya benar dan menampar ego saya. Wah, Merebut kembali kendali di ruang jeda inilah tujuan utamanya. jadi ini bukan tentang membunuh kebiasaan ya, Betul. tapi mencegah kebiasaan membunuh potensi kita. Betul sekali. Disinilah ini menjadi sangat menarik. Karena kalau merebut kembali kendali itu penting, kenapa kita sering banget menghindarinya? Literatur kita ngasih penjelasan yang cukup brutal soal ini. Karena kita tidak siap menghadapi apa yang ada di balik jeda itu. Menyakitkan kan? Sangat. Membangun kesadaran itu menuntut penghancuran. Teks mengutip Immanuel Kant bahwa kita ini melihat dunia lewat struktur pikiran kita sendiri. Lensa yang sudah dibuntuk oleh pengalaman dan asumsi kita. Benar. Kalau lensa itu bilang, saya orang yang selalu benar dan pekerja keras, maka semua info yang bertentangan bakal ditolak sama otak. Ini mirip sama teorinya Leon Festinger tentang disonansi kognitif kan? Saat realitas menabrak keyakinan. Iya, dan manusia cenderung lebih suka menolak realitasnya. Saat Anda dihadapkan pada bukti bahwa proyek Anda gagal karena Anda suka menunda, bukan karena kurang waktu, apa yang otak Anda lakukan? Langsung nyari alasan. Oh, saya bukannya menunda, saya perfeksionis. Saya nunggu momen inspirasi aja, gitu. Persis. Itu rasionalisasi. Orang yang benar-benar sadar justru memilih untuk mengubah dirinya, bukan memanipulasi realitas. Tapi ya itu tadi, proses pertumbuhannya mensyaratkan keruntuhan ilusi keamanan kita. Kita lebih suka bilang, ya memang begini kenyataannya, gitu ya, buat lari dari tanggung jawab. Ini tuh kayak analogi rumah yang fondasinya retak parah, respon yang paling gampang, yang ngecat ulang dindingnya, tutup pakai wallpaper, terus pura-pura nggak ada masalah. Daripada harus ngebongkar lantainya ya. Iya, karena benerin fondasi itu butuh biaya, butuh pindah rumah dulu, repot. Kita lebih suka tidur di rumah yang mau roboh, asal malam ini masih bisa tidur nyenyak. Analogi yang sangat pas. Tapi disinilah teks kita memberikan peringatan keras. Karena sekarang cara mengecat dinding itu sudah jauh lebih canggih. Maksudnya gimana tuh? Bagaimana dengan orang-orang yang kelihatannya sudah sadar, mereka yang vokal di media sosial, mereka baca teori yang berat-berat, pakai istilah sosiologi atau psikologi. Bukankah mereka ini contoh orang yang sudah menghancurkan fondasi lamanya? Ini nih. Bagaimana membedakan kita itu benar-benar sadar atau cuma lagi mainin karakter orang kritis aja biar kelihatan pinter? Nah, konsep dari Karl Marx tentang kesadaran palsu dan ide hegemoni dari Antonio Gramsci masuk di sini. Kita bisa saja menginternalisasi sistem tanpa sadar, tapi yang lebih parah di era modern adalah performative awareness atau kesadaran sebagai pertunjukan. Hiburan intelektual ya? Betul, merasa sadar karena sudah membaca teorinya, mengetweet soal itu, tapi secara aksi nyata di kehidupan sehari-harinya, nol. Wah, saya jujur ngerasa kesindir nih. Kadang kita meretweet isu sosial, dapat banyak likes, terus ngerasa diri kita heroik. Padahal kita cuma duduk santai dan ngasih makan algoritma doang. Dan yang lebih berbahaya dari sekedar pertunjukan itu adalah ketika kesadarannya berubah menjadi dogma baru. Dogma baru. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, teks ini mengutip Soren Kierkegaard. Kesadaran tanpa kerendahan hati akan jatuh pada kesombongan eksistensial. Merasa superior ya? Iya, kalau pengetahuan Anda bikin Anda merasa suci, merasa berhak ngerendahin orang yang belum melek, itu dipastikan cuma ilusi intelektualisme tingkat lanjut. Kesadaran sejati itu selalu rendah hati dan siap dikoreksi. Masuk akal banget. Jadi kalau kesadaran kita justru bikin kita merasa nyaman dan lebih tinggi dari orang lain, nah itu alarm keras bahwa kita lagi nipu diri sendiri. Oke, sejauh ini kita udah bahas individu. Tapi kita harus memperluas lensa ini ke sistem. Harus naik ke lapisan struktural sosial. Benar. Di sumber kita ada peringatan tajam soal bahayanya ngasih label ke masyarakat luas. Kayak, masyarakat kita emang bodoh, mageran, wajar aja miskin. Pelabelan itu sangat berbahaya. Teks menggunakan pandangan Paulo Freire dan Jared Mills ya, yang menegaskan bahwa masalah individu itu seringkali akar sebenarnya ada di struktur sosioekonomi. Belum lagi kritik Edward Said soal bahayanya label terbelakang pakai standar pihak luar. Betul, ini adalah bentuk hegemoni yang sukses, di mana sistem tidak perlu memaksa secara fisik, tapi pihak yang dirugikan malah menyalahkan diri mereka sendiri. Menyalahkan individu yang tertekan ini
kayak menyalahkan pekerja mageran di sistem eksploitatif. Itu ibarat nyalain ikan karena nggak bisa manjat pohon. Tapi jujur, analogi ikan itu agak klise buat saya. Iya, terlalu sering dipakai. Saya lebih suka pakai analogi main monopoli. Bayangkan Anda disuruh ikut main monopoli, tapi Anda baru gabung pas semua tanah dan stasiun udah dibeli sama pemain lain. Anda cuma bisa bayar denda terus kan? Persis. Terus pemain lain nyalahin Anda, dibilang boros lah, nggak pinter ngelola uang lah. Lah, sistem permainannya emang udah curang dari pas saya gabung. Analogi yang brilian. Tapi hal ini memunculkan pertanyaan penting. Kalau kita sadar sistemnya itu curang, bagaimana kita menghindari mentalitas korban? Nah, itu dia pertanyaannya. Gimana kita nyiimbangin kritik ke sistem tanpa jadi pasif? Kayak, ya udahlah sistemnya emang gini, saya malas aja sekalian. Literatur kita jelas menyatakan bahwa kesadaran sosial tingkat lanjut tidak boleh jatuh pada ekstrem fatalisme itu. Anda melihat sistem yang menekan, iya, tapi Anda tetap memegang tanggung jawab personal untuk melawan narasi tersebut. Jadi si pemain monopoli yang apes tadi tetap harus cari cara buat negosiasi ya, bukan lempar dadu terus pasrah. Tepat. Anda tahu Anda ada di dalam akuarium buatan, tapi Anda menolak untuk diam saja. Anda melawan dengan kebiasaan mikro setiap hari. Wow, itu butuh energi yang luar biasa besar ya. Sangat besar. Dan ini membawa kita ke transisi realitas yang cukup telanjang dari teks ini. Memiliki kesadaran, itu ternyata sangat sepi dan berat. Ada harga eksistensial yang harus dibayar. Pemikiran Jean-Paul Sartre relevan di sini. Kebebasan yang lahir dari kesadaran itu selalu datang bersama beban tanggung jawab. Teks menyebutnya sebagai kelelahan eksistensial. Iya, semacam kelelahan mental yang mendalam. Kesendirian intelektual. Karena begitu Anda melihat struktur di balik segalanya, produk yang eksploitatif, bias dalam percakapan sehari-hari, Anda tidak bisa lagi hidup senyaman dulu. Nggak bisa pura-pura nggak tahu ya. Benar. Dan musuh terbesarnya saat ini bukan lagi ketidaktahuan, melainkan distraksi digital, notifikasi, media sosial. Karena pas kita mulai merasa capek dan sepi akibat kesadaran itu, gampang banget buat kita ambil HP terus scroll berjam-jam buat melarikan diri kan? Distraksi adalah cara kita lari dari keheningan. Padahal literatur ini menekankan bahwa kesadaran butuh keheningan untuk bisa tumbuh. Harus ada ruang sunyi. Iya, dan puncaknya adalah aksi. Karena kesadaran tanpa tindakan itu cuma kebohongan yang diperhalus. Tapi aksinya nggak harus revolusi besar di jalanan kan? Sama sekali bukan. Aksinya adalah konsistensi harian, kebiasaan mikro di ruang jeda yang kita bahas tadi. Jadi, apa artinya semua ini bagi Anda? Teks kita sangat jujur. Menjadi sadar itu nggak ngasih janji kebahagiaan instan atau kekayaan, tapi ngasih makna dan arah yang jelas. Dunia ini berubah bukan ketika orang sekedar jadi sadar. Dunia berubah ketika orang tidak lagi mau hidup dalam ketidaksadaran. Tidak ada titik selesai di sini. Ini latihan seumur hidup. Sebuah perjalanan tanpa garis finish ya. Eksplorasi kita hari ini benar-benar luar biasa. Kita udah membedah semuanya, dari mulai bangun tidur dan keluar dari mode autopilot, membongkar ilusi keamanan ego, sampai bahayanya kesombongan intelektual. Dan bagaimana membaca struktur sosial tanpa menjadi korban yang pasif. Betul, serta pentingnya mengambil tindakan dalam keheningan yang sepi itu. Nah, sebelum kita benar-benar menutup sesi eksplorasi mendalam ini, saya mau meninggalkan satu pikiran provokatif terakhir untuk Anda. Sesuatu untuk Anda renungkan sendiri nanti. Silakan. Jika kesadaran yang sejati itu selalu menjanjikan ketidaknyamanan, kesendirian, dan beban tanggung jawab yang berat, apakah mungkin sebuah kesadaran palsu yang dirancang dengan sempurna justru merupakan mekanisme adaptasi terbaik dari evolusi manusia? Semata-mata agar kita tetap waras dan bisa merasa bahagia. Atau apakah dorongan untuk mencari kebenaran yang telanjang dan menyakitkan itu adalah satu-satunya hal yang membuat kita benar-benar manusiawi? Saya akan membiarkan pertanyaan tersebut menggantung untuk Anda pecahkan sendiri. Terima kasih sudah bergabung dalam eksplorasi hari ini. Sampai jumpa.